Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shirley Sartika dengan NIM 1914070067 dari jurusan PGMIB semester 5 akan menampilkan video review materi guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Berikut video dari saya. Isu-isu pembelajaran PJJ daring dan luring. Yang pertama, PJJ daring merupakan singkatan dari pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. PJJ daring merupakan metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system. Yang kedua, PJJ luring. PJJ luring merupakan singkatan dari pembelajaran jarak jauh luar jaringan. PJJ luring merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka. Ciri-ciri PJJ daring. Yang pertama, menggunakan medium teknologi jaringan internet untuk komunikasi, menggunakan sistem untuk tatap muka, bisa diikuti dari berbagai lokasi, tidak terbatas waktu, dan bersifat siap melayani. Ciri-ciri PJJ luring. Semua peserta dalam satu lokasi yang sama, hadir secara fisik, dan tidak menggunakan teknologi jaringan dalam komunikasi. Keterampilan abad 21. 4 keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik yaitu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Selanjutnya, literasi sains, matematika, dan bahasa. Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Literasi matematika yaitu kemampuan siswa untuk merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasi matematika dalam berbagai konteks. Dan literasi bahasa yaitu kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, PISA yaitu program penilaian pelajar internasional yang dibuat untuk menguji performa akademik siswa sekolah di setiap negara. Selain melakukan pengujian literasi sains, PISA juga melakukan pengujian literasi matematika dan juga kemampuan membaca. PISA juga melakukan perankingan supaya negara yang berada di posisi bawah diharapkan memiliki motivasi yang lebih untuk segera tanggap dalam menyiapkan generasinya menghadapi tentang zaman. Yaitu selanjutnya TIMSS. TIMSS adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan matematika dan sains, bertujuan untuk mengetahui peningkatan pembelajaran matematika dan sains. Dasar penilaian prestasi matematika dan sains dalam TIMSS dikategorikan ke dalam dua domain, yaitu isi dan kognitif. Domain isi biologi, kimia, fisika, ilmu bumi, sedangkan domain kognitif pengetahuan, penerapan, dan penalaran. KPS dan hakikat IPA. KPS, keterampilan proses sains, yaitu pendekatan yang bisa membuat kita menambah wawasan atau panutan pengembangan kemampuan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan mendasar dari diri kita sendiri. Selanjutnya, hakikat IPA. IPA pada hakikatnya dapat dilihat dari 3 segi: sains sebagai proses, sains sebagai produk, dan sains sebagai sikap atau nilai. Selanjutnya, generasi Z, alfa, dan digital. Generasi Z merupakan generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi sehingga terkadang disebut sebagai Igen. Generasi alfa merupakan generasi pertama setelah generasi yang ada sebelumnya dan mendominasi kehidupan pendidikan terutama dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, generasi digital. Karakteristiknya yaitu memiliki wawasan yang luas, menyukai kebebasan, menikmati lingkungan online, aktif mengungkapkan identitas diri, ingin memiliki kontrol terhadap sesuatu, dan mampu beradaptasi dengan teknologi. Pembelajaran tematik terpadu. Model pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan berbasis tema yang menekankan keterlibatan siswa secara aktif dan menyenangkan. Karakteristiknya yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan, belajar melalui pengalaman atau memberikan pengalaman langsung, dan memperhatikan proses daripada hasil. Masalah-masalah pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Deskripsi masalah. Daring.
bahwa sebagian besar guru tematik pulang ke daerahnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh seringkali terjadi gangguan jaringan internet. Deskripsi masalah luring. Siswa tidak bisa memahami pembelajaran dengan mudah tanpa dijelaskan terlebih dahulu dan terkendala oleh orang tua yang juga tidak memahami materi pembelajaran tersebut. 2. Analisis terhadap penyebab masalah. Yang pertama, daring. Kendala di internal pendidik yaitu ketidaksiapan pendidik di awal penerapan pembelajaran tematik jarak jauh, karena sebagian besar belum pernah mengikuti pelatihan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran luring. Adanya beberapa siswa yang tidak mengisi semua penugasan yang diberikan guru. Siswa semakin malas mengerjakan tugas, dan siswa kurang memahami LKPD yang dirangkum oleh guru. 3. Implikasi atau akibat jika masalah tidak diatasi. PJJ daring. Sebagian orang tua terganggu dan mengusik pikiran karena belum bisa beradaptasi terhadap pembagian waktu antara pekerjaan dan pengawasan pembelajaran anak. PJJ luring. Pembelajaran jarak jauh luar jaringan selama masa pandemi COVID-19 akan berdampak buruk jika guru tidak dapat menjaga lingkungan pembelajaran agar tetap kondusif dan menyenangkan. Yang keempat, intervensi atau tindakan untuk memecahkan masalah. PJJ daring. Orang tua harus belajar terapi emosi, pahami kemampuan anak, relaksasi, dan berdiskusi. Pemecahan masalah pada PJJ luring, pihak sekolah harus terus berusaha menyesuaikan kurikulum yang ada di sekolah dengan kurikulum yang berlaku saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, keterampilan abad 21. Deskripsi masalah. Peserta didik belum dapat mengaplikasikan kemampuan berpikir kritis mereka selama proses belajar mengajar berlangsung. Peserta didik hanya menerima penjelasan guru, mencatat dan mendengarkan saja. Analisis masalah. Penyebab masalah. Penyebab rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa salah satunya adalah penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dalam proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan. B. Akibat jika masalah tidak diatasi. Jika kemampuan berpikir kritis siswa rendah, maka hasil belajar tematik muatan IPA juga akan rendah. C. Intervensi atau tindakan untuk memecahkan masalah. Tindakan yang dilakukan guru mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, terdiri atas keterampilan menghadirkan masalah, keterampilan merelevansi masalah, serta menguji kesimpulan untuk pemecahan. Yang C. Literasi sains. 1. Deskripsi masalah. Siswa antusias dalam mengikuti proses belajar, namun siswa masih takut dan malu untuk mempresentasikan di depan teman-temannya. Yang kedua, analisis masalah. A. Penyebab masalah. Pembelajaran di kelas yang masih kaku dengan banyak aturan akan membuat siswa frustasi belajar. Mereka menginginkan belajar yang menantang dan bebas. B. Akibat jika masalah tidak diatasi. Kondisi rendahnya kemampuan literasi sains siswa Indonesia apabila tidak segera diatasi akan berdampak pada rendahnya mutu SDM dan akibat yang lebih besar akan menghambat kemajuan iptek di Indonesia. C. Tindakan pemecahan masalah. Dengan menerapkan sebuah model pembelajaran biologi yang mampu mendorong siswa membangun konsep mereka sendiri melalui pembelajaran dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach. D. PISA. Deskripsi masalah. Berdasarkan hasil survei mengenai PISA pada tahun 2015 terbaru, Indonesia berada pada peringkat ke-63 dari 70 negara peserta. 2. Analisis masalah. A. Penyebab masalah. Peserta didik Indonesia pada umumnya kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti soal-soal PISA. B. Akibat jika tidak diatasi. Saat ini pendidikan sains di Indonesia cukup memprihatinkan. Secara gambaran umum, kemampuan literasi sains peserta didik di Indonesia masih berada di bawah rata-rata dibandingkan dengan negara lain. C. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya yaitu pelajar harus mampu merancang dan melaksanakan strategi serta memiliki pengetahuan tentang prosedur penyelesaiannya. Hal ini berarti siswa harus menentukan strategi yang tepat sehingga dapat digunakan. TIMSS. 1. Deskripsi masalah. Berdasarkan data TIMSS, siswa Indonesia untuk sains pada tahun 1999 menempati peringkat ke-32 dari 38 anggota. 2. Analisis masalah. A. Penyebabnya. Rendahnya nilai siswa salah satunya dikarenakan siswa belum terbiasa menyelesaikan soal yang membutuhkan penalaran.
B. Apa akibatnya? Yaitu tidak banyak siswa yang mampu melakukan penalaran dan memecahkan masalah fisika yang kompleks. C. Tindakan yang dapat diambil. Perlu ada perbaikan dalam berbagai hal pada sistem pendidikan di Indonesia, diantaranya program pendidikan, kurikulum, metode dan model pembelajaran, bahan ajar, penilaian Indonesia, dan lain-lain. F. Keterampilan proses sains. 1. Analisis masalah. Pembelajaran fisika yang sebagian besar fenomena alam dituntut untuk memahami pengetahuan secara kontekstual. 2. Deskripsi masalah. A. Penyebab masalah. Keterampilan proses sains berpengaruh terhadap penguasaan konsep fisika siswa. B. Akibat jika tidak diatasi. Siswa-siswa menjadi kurang aktif dalam kegiatan diskusi seperti bertanya, menjawab pertanyaan maupun berpendapat baik di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. C. Tindakan yang dapat dilakukan. Guru diharapkan dapat memotivasi siswa supaya mereka lebih percaya diri dalam memberikan pendapat, bertanya maupun menjawab pertanyaan. G. Generasi Z, Alpha, dan Digital. Masalahnya, mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang sangat sulit untuk dipahami. Penyebab, penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi menyebabkan kurangnya keaktifan siswa dalam belajar IPA. Akibatnya, jika tidak diatasi, yaitu siswa menjadi lebih pasif dan mudah bosan, serta minat belajar siswa untuk belajar IPA menurun dikarenakan siswa hanya mendengarkan penjelasan materi. Tindakan yang dilakukan yaitu diperlukan adanya suatu pembaharuan dalam proses pembelajaran agar siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran IPA. H. Pembelajaran tematik terpadu. Deskripsi masalah. Yaitu pada tataran realitas implementasi pembelajaran tematik masih dianggap sebagai suatu hal yang sangat rumit bagi kebanyakan guru. Analisis masalah. Penyebab masalah. Karena dipengaruhi oleh cara pandang guru terhadap dirinya karena merasa kurang berpengalaman, tidak memiliki pengetahuan yang komplit. Akibat masalah jika tidak diatasi yaitu pengajaran tanpa perencanaan tertulis secara tepat membuat pembelajaran berkualitas buruk bahkan hampir tidak efektif. Tindakan yang dilakukan. Guru harus mengembangkan diri agar memiliki keterampilan dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran.